Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gladys Marsha-Winata dari kelas 10-11 dan saat ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh terkenal dari Wali Songo, yaitu adalah Sunan Bonang. Wali Songo sendiri berasal dari kata Songo atau sembilan, Sana yang artinya fawa atau tempat, lalu kata Sana dari bahasa Arab yang artinya mulia. Dalam kitab Konzul karya Ibnu Battutoh sendiri disebutkan bahwa Wali Songo dikirim oleh Sultan Muhammad I pada tahun 1404 Masehi atau 808 Hijriah. Dalam kisahnya sendiri, memang Wali Songo itu nggak cuma 9 orang yang sering kita dengar saja. Itu ternyata memang bergenerasi dari generasi. Dan dari seluruh generasi yang telah lewat tersebut, terdapat 9 tokoh yang paling terkenal. Di antaranya adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga sendiri lahir pada tahun 1450 Masehi dan merupakan putra dari Raden Sahur Tumenggung Arya Wilwatikta di Tuban dan merupakan seorang pangeran atau yang memiliki jabatan gitu. Karena memang ayahnya merupakan raja dari kerajaan kecil yang di bawah naungan Majapahit. Nah, saat dulu beliau masih belia, beliau dikenal dengan nama Raden Sahid atau dalam beberapa literatur lainnya dituliskan sebagai Raden Sahid. Beliau itu memiliki sejumlah nama, misalnya kayak Lokajaya, Syah Malaya, Pangeran Tuban, Ki Dalang Sidabranti, dan Raden Abdurrahman. Namun, beliau itu lebih dikenal sebagai Beranda Lokaljaya. Nah, mengapa dia bisa dikenal sebagai Beranda Lokajaya? Hal ini karena sebenarnya ada dua versi, tapi salah satu yang paling terkenal adalah di mana dahulu karena beliau merupakan seorang bangsawan, beliau itu mendapatkan ajaran Islam sejak belia dan beliau merasa bahwa kehidupan rakyat-rakyat miskin itu harus dibantu. Nah, tapi kan dia itu gak bisa untuk ngebantunya gara-gara memang keluarganya Sunan Kalijaga itu bukanlah keluarga yang meskipun mereka bangsawan, tapi mereka tidak bisa membantu rakyat-rakyat kecil secara langsung. Maka dari itu dia memutuskan untuk mencuri dari bangsawan-bangsawan lainnya untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dia karena memang sering mencuri dan lain-lain, dia dikenal sebagai sang berandal Lokaljaya. Dan di kisah tersebut menyatakan bahwa karena sikapnya yang mencuri tersebut, akhirnya dia diasingkan. Dan akhirnya dia kayak berjalan tanpa arah, tapi masih tetap untuk mencuri dari pejabat-pejabat atau orang-orang yang kaya untuk diberikan ke orang-orang yang lebih miskin. Nah, sampai akhirnya suatu hari dia bertemu dengan seseorang yang berpakaian hitam, yaitu adalah Sunan Bonang. Nah, dia itu akhirnya mencuri dari Sunan Bonang ini. Namun ternyata Sunan Bonang pun tahu kalau misalnya memang dia itu ingin mencuri barang-barangnya si Sunan Bonang. Maka dari itu karena satu dan lain hal, akhirnya Sunan Kalijaga atau Raden Said itu menginginkan dirinya diangkat menjadi murid dari Sunan Bonang. Salah satu syarat yang diberikan oleh Sunan Bonang adalah untuk dia menjaga tongkatnya Sunan Bonang dan duduk diam di sekitar kali. Nah, maka dari itulah karena aksinya tersebut dia dikenal sebagai Kalijaga atau menjaga atau Korizaka, yaitu pemimpin yang bersihkan, atau kalinya itu sungai dan jaganya itu menjaga. Jadi dia dikenal sebagai tokoh yang menjaga sungai. Nah, dia itu setelah diangkat menjadi murid dari Sunan Bonang, dia juga berguru ke orang-orang lain seperti Sunan Ampel, lalu juga tadi Sunan Bonang, juga Sunan Gunung Jati. Nah, semasa hidupnya beliau sudah menjalani 3 masa kekuasaan Majapahit, kerajaan, dan juga beliau wafat dan dimakamkan di Kadilangu, Demak.
Selama hidup, beliau menjalankan dakwahnya di sekitar wilayah Demak, dan dirinya sendiri berdakwah kepada bangsawan dan rakyat-rakyat jelata dengan media dakwahnya yaitu berupa wayang kulit, purwa, dan gamelan. Beliau sendiri menciptakan banyak lagu-lagu tradisional yang sering kita dengar, seperti misalnya Gundul-Gundul Pacul ataupun Ilir-Ilir. Dirinya juga menciptakan baju takwa atau baju koko yang bisa dilihat di sini, yaitu memiliki inspirasi dari baju-baju Tionghoa, lalu memang digunakan untuk sehari-hari. Dan juga ada baju surjan yang identik dengan budaya Jawa, lalu ada tradisi sekatan atau gerbek maulud dan lain-lainnya. Juga beliau mendesain beberapa lanskap dari kesultanan di Jawa, seperti misalnya kayak keraton, alun-alun, masjid, dan pasar, dan lain-lainnya. Sepanjang hidupnya, beliau telah meninggalkan 2 peninggalan, yaitu adalah Soko Tatal Masjid Agung Demak yang ada di salah satu pilar ini kalau saya tidak salah. Yang kedua adalah pembangunan Masjid Kadilangu Demak. Kurang lebihnya itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.